Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pada video sebelumnya di bagian pertama kalian sudah mengenal 4 macam bentuk persamaan eksponen, maka di video bagian kedua ini kita akan fokus ke 3 bentuk persamaan terakhir. Apa sajakah itu? Simak video ini baik-baik, kita akan membahas 3 macam bentuk persamaan eksponen tersebut beserta contoh-contoh soalnya. 3 bentuk persamaan eksponen yang akan saya bahas pada video ini adalah yang pertama, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Lalu ada pula bentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Serta yang terakhir adalah a kali a pangkat fx kuadrat plus b kali a pangkat fx plus c sama dengan 0. Lanjut untuk bentuk kelima, yaitu jika saya mempunyai persamaan eksponen hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Di sini ada 4 penyelesaian yang harus kalian selesaikan. Lumayan panjang, tapi kalian harus selesaikan satu persatu. Yang pertama penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Hasil ini nanti merupakan penyelesaian yang sudah pasti. Yang kedua adalah hx sama dengan 1. Ini juga sudah merupakan penyelesaian yang pasti. Untuk yang ketiga adalah hx sama dengan 0. Di sini ada syarat yang harus kalian penuhi, yaitu fx dan gx-nya harus bernilai positif. Jadi kalau tidak positif maka dia nanti tidak memenuhi. Dan yang terakhir adalah hx sama dengan min 1. Di sini ada syarat juga yang harus kalian penuhi, yaitu keduanya fx dan gx-nya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Jika berbeda, satunya ganjil, satunya genap, maka dia tidak memenuhi. Masuk ke contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari x min 4 pangkat 4x sama dengan x min 4 pangkat 1 plus 3x. Jadi di sini kalian harus mengidentifikasi fx, gx, dan hx-nya dulu, dimana fx-nya 4x, gx-nya adalah 1 plus 3x, dan hx-nya adalah x min 4. Setelah kalian sudah masing-masingkan ke fx, gx, dan hx-nya, kalian lanjut ke penyelesaian yang pertama. Penyelesaian yang pertama adalah fx sama dengan gx. Maka kalian substitusikan nilai fx dan gx-nya, di mana fx sama dengan 4x dan gx-nya adalah 1 plus 3x. Karena kita akan mencari nilai x-nya, maka pindahkan 3x ke ruas kiri menjadi min. 4x min 3x sama dengan 1. 4x min 3x adalah x dan 1 tetap, sehingga penyelesaian yang pertama diperoleh x-nya sama dengan 1. Untuk yang kedua, kalian harus memenuhi, yaitu hx sama dengan 1. Kalian substitusikan hx-nya adalah x min 4 sama dengan 1. Min 4 pindah ruas ke kanan menjadi positif, x sama dengan 1 plus 4, diperoleh x sama dengan 5. Dia otomatis menjadi penyelesaian yang kedua. Lanjut untuk penyelesaian yang ketiga, yaitu di mana hx sama dengan 0. Untuk ini kalian juga sama mensubstitusikan x min 4 sama dengan 0. Nilai x yang diperoleh yaitu memindahkan min 4 ke ruas kanan menjadi positif, diperoleh x sama dengan 4. Tapi kalian tidak bisa menyimpulkan dia memenuhi atau tidak. Kalian harus membuktikan dengan cara substitusi ke fx dan gx. Nah, x-nya silakan kalian ganti 4, sehingga kalian menemukan bentuk f4-nya. Karena fx-nya adalah 4x, ketika x-nya diganti 4, maka menjadi 4 kali 4, sama dengan 16. Kita juga harus membuktikan untuk gx-nya, g4. Silakan ganti x-nya ke 4, yaitu 1 plus 3 dikalikan 4. 3 dikalikan 4 sama dengan 12, 12 ditambah 1 yaitu 13. Karena 16 dan 13 sama-sama hasilnya positif, maka x sama dengan 4 memenuhi penyelesaian. Lanjut ke penyelesaian yang terakhir, yaitu penyelesaian yang keempat, hx sama dengan min 1. Kita cari nilai x-nya terlebih dahulu. X min 4 sama dengan min 1, sehingga min 4 pindah ke ruas kanan menjadi positif, x sama dengan min 1 plus 4. Min 1 ditambah 4 sama dengan 3. Jadi untuk nilai x sama dengan 3, sama seperti sebelumnya, kita harus substitusi ke fx dan gx untuk membuktikan bahwasanya dia sama-sama ganjil atau sama-sama genap.
Jadi yang pertama kita masukkan ke fx dulu, ganti f3, berarti x diganti 3, 4 dikali 3 adalah 12. Gx diubah menjadi G3, yaitu dengan mengganti x ke 3, menjadi bentuk 1 plus 3 kali 3. 3 kali 3 9, 9 ditambah 1 10. Nah, hasil ini 10 dan 12 dia sama-sama genap. Jadi 12 merupakan bilangan genap, 10 juga merupakan bilangan genap, sehingga X sama dengan 3 juga memenuhi. Jika kalian sudah menyelesaikan penyelesaiannya yang pertama sampai dengan yang keempat, kalian mendapatkan nilai XX yang memenuhi. Silakan data nilai XX tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tulis kesimpulannya. Himpunan penyelesaiannya adalah yang terkecil tadi adalah 1, 3, 4, sampai yang terbesar yaitu 5. Untuk bentuk yang keenam, yaitu bentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Kalau tadi bilangan pokoknya yang sama, sekarang pangkatnya yang sama. Jadi penyelesaiannya hanya ada dua macam, lebih sedikit dari bentuk kelima tadi. Yaitu yang pertama, fx sama dengan gx, ini mutlak tidak ada syarat yang harus dipenuhi. Tapi untuk yang kedua, yaitu hx sama dengan 0 dengan syaratnya fx-nya tidak boleh sama dengan 0 dan gx-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Lanjut ke contoh soalnya, kita akan menentukan himpunan dari 2x plus 1 pangkat x min 6 sama dengan x plus 5 pangkat x min 6. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan sama seperti tadi, cari fx, gx, dan hx-nya. Ditemui fx-nya sama dengan 2x plus 1, gx-nya sama dengan x plus 5, dan hx-nya sama dengan x min 6. Kita akan menyelesaikan dua langkahnya, yaitu yang pertama fx sama dengan gx. Silakan kalian substitusi fx dan gx-nya, di mana fx-nya adalah 2x plus 1 dan gx-nya adalah x plus 5. Pindah x ke ruas kiri menjadi min. Sedangkan pindahkan 1 ke ruas kanan menjadikan min juga. 2x min x itu x, 5 min 1 sama dengan 4. Di sini otomatis X sama dengan 4 memenuhi. Untuk yang kedua yaitu kalian menyamadengankan HX sama dengan 0. Silakan masukkan HX-nya yaitu X min 6 sehingga diperoleh X sama dengan 6. Sama halnya seperti tadi, kamu belum bisa menyimpulkan bahwasanya X sama dengan 6 merupakan penyelesaian. Kalian harus membuktikan terlebih dahulu dengan cara mensubstitusi ke fx dan gx. Karena syaratnya dua-duanya tidak boleh bernilai 0. Kalau ke fx berarti kalian mempunyai bentuk f6 sama dengan 2 dikalikan 6 plus 1. 2 dikalikan 6 sama dengan 12, 12 ditambah 1 sama dengan 13. Untuk G juga hanya diganti G6, yaitu 6 ditambahkan dengan 5, yaitu 11. Karena dua-duanya sudah pasti bukan 0, mempunyai nilai yaitu 13 dan 11, maka dari itu X sama dengan 6 merupakan salah satu penyelesaian. Jadi kalian bisa menulis kesimpulan himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan 6. Untuk bentuk yang terakhir yaitu bentuk A kali A pangkat fx kuadrat plus B A pangkat fx plus C sama dengan 0. Ini persamaan yang harus dimisalkan A pangkat fx-nya ke dalam bentuk Y sama dengan Y, sehingga nanti persamaan kuadratnya kalian mempunyai bentuk AY kuadrat plus BY plus C. Di sini nanti kalian harus memfaktorkan untuk mencari nilai Y, sehingga dari nilai Y tersebut kalian bisa mencari nilai X. Contoh soal yang terakhir untuk bentuk ini adalah kita akan menentukan penyelesaian dari 2 pangkat 2x min 3 kali 2 pangkat x plus 1 plus 8 sama dengan 0. Nah, di sini kalian harus memisahkan bentuk sesuai sifat eksponennya, yaitu dengan mengubah 2 pangkat 2x saya ubah menjadi 2 pangkat x yang dipangkatkan 2. Karena pangkat dipangkatkan sama saja pangkatnya dikalikan x dikalikan 2, 2x. Nah, untuk yang bentuk ini saya ubah ke dalam bentuk jika pangkatnya dijumlahkan sama saja bilangan pokoknya dikalikan, yaitu 2 pangkat x dikalikan 2 pangkat 1. Dan untuk yang terakhir tetap. Nah, dari bentuk ini silakan kalian lihat ada 2 pangkat x, ada 2 pangkat x. Sehingga saya mempunyai bentuk 2
pangkat X yang dikuadratkan, 2 pangkat 1 yaitu 2, 2 dikalikan 3 yaitu 6, kali 2 pangkat X plus 8 sama dengan 0. Nah, kita harus memisalkan 2 pangkat X ke dalam bentuk Y sama dengan kan Y, sehingga nanti persamaan ini kamu punya bentuk ini diganti Y menjadi Y kuadrat, ini diganti Y menjadi 6Y, dan 8 tetap. Nah, jika persamaan Y kuadrat min 6Y plus 8 sama dengan 0, maka kalian harus memfaktorkan untuk mencari nilai Y-nya. Kita akan memfaktorkan bentuk Y kuadrat min 6Y plus 8 sama dengan 0 dengan cara lihat suku awalnya, yaitu Y kuadrat. Jika Y kuadrat, pasti perkaliannya Y dikalikan Y. Kita cari nilai-nilai yang jika dikalikan yaitu hasilnya plus 8, jika dijumlahkan hasilnya min 6. 8 berasal dari 2 kali 4, sehingga saya memilih 2 dikalikan 4. Supaya dia menjadi positif, maka dia perkaliannya bisa positif kali positif, bisa negatif kali negatif. Di sini saya memilih negatif kali negatif. Kenapa? Karena ketika dijumlahkan min 2 ditambah min 4 hasilnya min 6. Kalau saya memilih positif, maka ketika dijumlahkan hasilnya plus 6. Itu tidak bisa cocok dengan yang atasnya. Jadi saya memilih nilai negatif-negatif. Sehingga nilai Y yang saya dapatkan yaitu Y min 2 sama dengan 0 atau Y min 4 sama dengan 0. Y-nya diperoleh 2 atau Y-nya diperoleh 4. Nah, tidak berhenti sampai sini, kita akan mencari nilai X-nya. Kalian masih ingat permisalan tadi? Dimisalkan Y itu adalah 2 pangkat X, sehingga Y di sini saya ganti menjadi 2 pangkat X sama dengan 2. 2 adalah 2 pangkat 1, sehingga nilai X sama dengan 1. Untuk 4, kamu mempunyai 2 pangkat 2, sehingga X-nya diperoleh sama dengan 2. Jadi penyelesaian dari persamaan eksponen yang dimaksud adalah 1 dan 2. Sekian pembahasan tentang materi persamaan eksponen beserta contoh-contoh soal yang sudah saya bagikan mulai dari bagian pertama sampai bagian kedua pada hari ini. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan melalui WhatsApp yang sudah saya bagikan di timeline kelas kalian masing-masing. Jangan lupa kerjakan latihan soal yang berkaitan dengan materi, kumpulkan tepat pada waktunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.